Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Senang bertemu dengan teman-teman semua dalam program podcast Sersan Hadis, serius tapi santai belajar hadis. Program ini menghadirkan obrolan ringan namun penuh dengan ilmu dan inspirasi bersama guru-guru kita di SDI Imam Syafi'i Jember. Dan alhamdulillah telah bersama kita Al-Ustaz Dr. M. Hasan Ayatullah. Bagaimana kabar Ustaz? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai Ustaz untuk pembahasan podcast pada hari ini Ustaz, ada sebuah kabar gembira yang ingin Ana sampaikan Ustaz. Masya Allah. Allahumma barik. Fadal. Hari ini Ustaz merupakan episode perdana Ustaz untuk Masya program Allah. podcast kita pada hari ini Ustaz, yang merupakan kolaborasi antara Forum Kajian Ilmu Hadis dan Program Studi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember. Menurut Ustaz bagaimana Ustaz dengan hadirnya program ini Ustaz? Masya Allah. Ini manfaat sekali. Dan ini mudah-mudahan menjadi sunnah hasanah. Bisa diikuti, bisa diteladani. Kemudian untuk obrolan ilmiah yang tidak ngalor ngidul. Jadi kita Iya benar Ustaz. tambah pahala, tambah berkah, dan tetap ilmiah. Masya Allah. Semoga dengan adanya program ini Ustaz bisa menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin di luar sana Ustaz. Amin. 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 Baik teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita akan mengenal lebih dekat tentang guru kita Al-Ustaz Dr. M. Hasan Ayatullah. Beliau ini merupakan kepala program studi ilmu hadis Ustaz ya di SDI Imam Syafi'i Jember, dan tentu perjalanan beliau penuh dengan lika-liku. Tidak langsung tiba-tiba jadi kaprodi Ustaz ya. Pasti ada banyak perjalanan yang antum telah jalani Ustaz, dan kami ingin tahu Ustaz, awal mula perjalanan antum dalam belajar Ustaz bagaimana Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya antara kaprodi dengan belajar ya. Kalau kaprodi ya syaratnya yang pertama harus masuk STDI dulu. Iya benar Ustaz. Ya, ini kita syukuri, kita diberi kemudahan Allah untuk belajar, untuk ngajar di lingkungan para pelajar. Dan memang yang seperti ini mahal, terutama di masa sekarang orang bisa mengenal hadis, bisa menikmati pelajaran hadis, kemudian mengenalkan, mensosialisasikan. Ini pilihan ya, dan ini sebuah nikmat. Kalau saya dulu belajar, Iya Ustaz. kalau para ulama itu kan memang ada alurnya. Iya Ustaz, benar Ustaz. Kalau kita orang-orang yang dulu tinggal di kampung tidak kenal alur sak jalannya Iya, gitu. Ustaz. Dan memang alhamdulillah ana syukuri setelah kita banyak belajar, ternyata jalur kita enggak nyeleneh-nyeleneh banget gitu ya. Meskipun dulu ya kalau seandainya memang anak itu bisa diarahkan lebih sejak awal, orang tuanya juga mengarahkan, bisa mudah-mudahan lebih maksimal gitu. Jadi dulu saya seperti biasa SD, Iya. bahkan sebelumnya TK, dan saya selama sekolah merasa kayak bosen banget gitu. Ini suruh masuk, terus nanti dikasih tugas suruh latihan azan, ada lomba menghafal gitu, bacaan-bacaan sholat gitu. Ya kayak biasalah di tempat-tempat sekolah Islam gitu. Nah kemudian lulus SD, saya sempat masuk pesantren hafalan Quran di Jember ini. Di Jember. Ya di Jember ini tahun 96. Masya Allah. Iya. 96. Antum sudah lahir ya? Belum ketemu orang tuanya Ustaz. Oh Allah. Masih berpisah Ustaz. Ternyata saya masih tua. Ya. Jadi setelah mulai menghafal 96, selesai 98, 99 saya lulus dari pondok Jember ini. Terus saya masuk ke pondok yang katanya bisa melatih, kemudian mengenalkan, mengahlikan, orang istilahnya bisa bahasa Arab. Karena kalau bisa bahasa Arab katanya bisa belajar yang lain. Alhamdulillah selesai. Tahun 99 mulai, tahun 2003 lulus. Ya ngajar 2 tahun, waktu itu mulai terbuka nih pilihan, pengen kuliah di mana. Dan memang itu semua serba kebetulan, kalau saya bilang tidak ada yang direncanakan. Nah jadi saya masuk pondok hafalan juga, saya berangkat dari rumah tangga awam. Kalau orang tua saya bilang itu kita itu orang awam semua gitu. Dan memang pernah punya harapan
anak-anak nanti ada yang hafal Quran gitu. Iya. Tapi nggak kebayang pondok tahfidz di mana, hafalan itu gimana. Sampai pas saya kebetulan kelas 6 SD, teman kenalan ayah saya itu kecelakaan di depan rumah, nabrak orang gitu. Akhirnya mau nggak mau mampir. Iya. Mampir bawa brosur, ini ada brosur nih pondok tahfidz nih gitu. Masya Allah, jadi alurnya diatur sama Allah. Kalau nggak kecelakaan itu kita nggak ngerti pondok tahfidz. Dan itu subhanallah pondok tahfidz itu gratis. Iya. Dan pembukaannya hari terakhir saya bisa masuk itu. Masya Allah. Ya, nah, setelah itu lagi untuk melanjutkan di pondok mana gitu. Iya. Kebetulan lagi, jadi kita belum ada pandangan. Iya. Kebetulan orang tua, masya Allah anaknya 7 ya, harus disekolahkan semuanya gimana. Bapak saya hanya lulusan SMA, meskipun PNS tapi ya seadanya gitu. Iya. Nah, sampai bapak saya itu lihat ada orang jenggotan, Nggih. terus sama-sama banyak anaknya gitu. Nggih. Nah dia kenalan, habis kenalan terus bilang, ini Pak Makmun itu, Pak Makmun bapak saya. Iya. Dia bilang, ini ada program beasiswa di sekolah Al Irsyad gitu. Akhirnya saya sekolah di sana. Saya sekolah di sana karena ada yang membiayai. Iya, benar. Selesai alhamdulillah, saya ngajar di pesantren. Kemudian waktu itu juga belum terbayang Madinah itu bagaimana. Sempat waktu kelas 1 SMP. Orang tua bilang ada pengajian, ayo kita ikut yang ngisi lulusan Madinah. Dibilang, lulusan Madinah ini kamu pengen nanti kalau bisa lulus kayak seperti Ustadz itu. Kita nggak ada bayangan. Ya alhamdulillah pas kita lulus, kebetulan ada kejadian apa itu WTC yang pengumuman tahun 2000 itu, akhirnya biasanya ada ujian dari Madinah, tahun itu nggak ada. Oh, tidak ada. Iya, nggak ada. Ya akhirnya alhamdulillah orang-orang pada bilang sudah antum umroh saja. Nanti kalau umroh nanti terima. Nah saya juga nggak bilang loh ini kalau umroh gimana, wong saya sekolah aja harus cari beasiswa gitu. Ya alhamdulillah waktu itu ada musabaqah, terus ada yang ngajak gitu. Iya. Nah, setelah musabaqah kemudian dapat, kemudian diajak untuk ada musabaqah lain di Mekah. Ayo ikut ke sana, ikut ke sana. Nah itu jalannya akhirnya kita kuliah di Madinah. Itu ya alhamdulillah ya sampai rampung. Dan STDI ini ketika dirancang, dimusyawarahkan oleh asatidzah kita di sana, saya sempat diajak hadir tahun sekitar 2008 gitu, saya diundang untuk ikut membicarakan STDI. Nah saya waktu itu hanya diem aja di dalam hati, mudah-mudahan cool bener ini karena di Jember kan dekat Banyuwangi gitu. Alhamdulillah akhirnya dunia mengenal STDI Jember. Masya Allah. Masya Allah, begitu bisa dibilang unik ya Ustadz ya. Perjalanannya tidak ada rencana, tiba-tiba Allah takdirkan dengan apa yang ketemu setelahnya, saat langsung masuk pondok sini, setelahnya di sini, benar-benar sudah diatur sama Allah. Kebetulan ya memang kayak kebetulan ya. Jadi tidak ada rencana sama sekali Ustadz ya untuk menuju ke Madinah. Seperti gitu tidak ada pemanasan. Kalau kita bilang sebagian orang tua mau nyekolahkan anaknya, ayo survei dulu. Wah nggak mikir kita survei. Langsung aja Ustadz ya. Langsung semuanya kita datang, kerasan tidak kerasan masuk sudah gitu. Masya Allah. Nah tentu Ustadz tadi dibilang peran keluarga, Ustadz, orang tua dan sebagainya. Apa Ustadz peran keluarga yang benar-benar Ustadz ingat sehingga bisa membentuk Ustadz sampai seperti ini Ustadz dalam perjalanan Ustadz dalam menuntut ilmu Ustadz? Iya jelas peran keluarga paling besar. Saya terima kasih kepada orang tua dan kita berangkat dari kondisi serba minim. Saya bilang setelah saya di sini, kemudian kadang-kadang saya, kalau orang Jawa bilang napak tilas, kita jalan-jalan ke rumah yang dulu karena kita alhamdulillah kontraktor sukses. Kontraktor sukses itu ngontrak terus gitu. Sampai sekarang ya, jadi rumah orang tua saya itu masih ngontrak sampai sekarang gitu. Dan saya ketika melihat rumah-rumah awal dulu di Jogja, subhanallah ternyata ini rumah yang kita tinggali itu kayak kos-kosan sempit. Kontrakan mahasiswa STDI masih lebih bagus sekarang. Jadi rumah di bawahnya masih ada tanah-tanahnya, kemudian sempit, enggak ada kamarnya, cuman ada petak tembok begini, enggak ada pintunya. Ya cuman pintu utama rumah itu saja. Bisa kita hidup kayak gini, anak orang tua saya banyak gitu. Nah orang tua waktu itu bilang anak saya harus hafal Quran. Jadi itu bayangannya. Ya setelahnya itu bonus. Tapi yang pertama hafalan Quran harus. Nah akhirnya alhamdulillah. Jadi beliau yang nyuruh saya itu. Dan orang tua saya punya prinsip. Semua anak saya mulai pesantren lulus SD.
Lulus SD, baru Iya. setelah itu pesantren Ustaz ya. Iya, setelah itu pesantren semua. Lulus SD dulu, SD di dekat rumah gitu. Kemudian setelah itu Harus masuk pesantren. pesantren. Ya, masuk pesantren. Alhamdulillah, ana merasa di pesantren mudah dan enak, kerasan karena di rumah kita kan kalau orang Jawa bilang ngeruwel. Iya. Satu ranjang untuk 3 orang laki-laki. Lemarinya campur, baju-baju kakak adik banyak sekali, anaknya kan banyak gitu. Iya. Enggak ada diteratur apa. Begitu masuk pesantren dapat kamar, Iya. ada lemarinya, bawahnya ada ya keramik, kalaupun tidak keramik ya tertata Iya. gitu, rapih, bersih gitu. Di rumah kan seadanya. Iya. Jadi kita alhamdulillah Allah kasih kemudahan seperti itu sampai orang tua saya bilang, kamu dapat tempat kayak begini gratis lagi. Ini harus bersyukur. Kalau sampai nggak kerasan, mending kamu jalan pakai kepalamu itu, katanya gitu. Sampai orang tua begitu. Saya ingat waktu dijemput orang tua di perjalanan itu, orang tua saya bilang gini, setelah ini kamu nggak usah pulang-pulang lagi. Ya, kamu tetap sekolah. Nanti pulang pas liburan kamu sudah bawa hasil, masya Allah. Masya Allah. Ya. Berarti benar-benar yang membuat Ustadz betah di pondok dan fokus belajar Ustadz ya. Dengan Iya, keadaan keluarga yang seperti iya, itu, dengan seperti itu. jadikan motivasi Ustadz untuk terus belajar. Iya, Alhamdulillah, istilahnya Masya kalau Allah. dulu namanya bukan motivasi, tapi kalau paksaan iya, Paksaan, gak iya. ada benernya. Tapi ya Iya. alhamdulillah, justru Alhamdulillah. orang bilang terbiasa karena terpaksa. Iya, Ustadz. Ya, Benar, tapi Ustadz. ternyata itu Iya. bermakna gitu. Iya. Ustadz tadi Ustadz mengatakan dari 7 bersaudara Ustadz. Ustadz putra keberapa Ustadz? Saya kedua. Kedua. Ya. Dan saya pun dapat kabar bahwa 4 dari 7 itu sekolah belajar di Madinah semua Ustadz. Atau Kita yang sholat di Madinah berempat. Ya, berempat, betul. Masya Ya. Allah. Dan 3 di antaranya kita sekarang di sini di SDI. Iya, Ya. Ustadz. Itu Itu yang apa rahasianya Ustadz? Barangkali kan ada keluarga di luar sana yang ingin mengetahui rahasia ini kok bisa 4 bersaudara semua masuk ke UIM gitu Ustadz. ya kita tahu secara sebab ya itu semua Iya. Allah Azza wa Jalla. Iya benar Nah, Ustadz. akan tapi secara sebab masuk di UIM itu kan ada standar minimalnya, Iya, belajar bahasa Arab, iya Ustadz. ngerti dasar-dasar ilmu agama. Karena memang setelah saya ke sini gitu, form penilaian itu memang ada poin-poinnya. Iya. Seperti pengetahuan bahasa bagaimana. Iya, Nahwu itu kita tanya, kita disuruh i'rab bagaimana. Kemudian kita sering melihat ketika masyayikh itu memberi ujian gitu, mengenai pengertian tentang hadis sahih, hadis lemah itu apa. Kemudian rukun haji dan umroh, Iya. rukun salat apa. Jadi itu pengetahuan dasar dan rata-rata di pesantren ada. Didapatkan Ustadz ya, Dan itu dipelajari. alhamdulillah dulu kita waktu di pesantren Al-Irsyad itu sudah menjadi pelajaran harian begitu. Kemudian termasuk hafalan Quran itu pertanyaan nomor 1. Iya. Jadi saya lihat form penilaian itu tingkat hafalan berapa. Ada surat-surat pendek, ada 3 juz yang itu menjadi minimal. Syarat untuk masuk itu minimal 3 juz. Kemudian ada 5 juz, 10 juz, 15, 30 dan 30 juz plus qiraah yang lain kalau seandainya dia punya. Kalau punya Ustadz ya. Nah, waktu itu alhamdulillah setelah kita hafalan, ya Allah kasih kemudahan. Ya kita alhamdulillah karena memang orang tua punya prinsip anak-anak saya harus hafal Quran. Jadi yang semua masuk Madinah ini alhamdulillah dulu sempat menyelesaikan hafalan Quran, kemudian sempat belajar di Al-Irsyad sehingga bisalah menguasai atau tidak menguasai tapi mengikuti. Ketika pertanyaan beberapa masyayikh pun kita paham gitu. Bisa menjawab Ustadz ya. Alhamdulillah. Masalah. Berarti modal utama adalah dengan hafal Al-Quran Ustadz ya. Ya itu penting sekali. Penting Jadi sekali, ya. hafalan itu menjadi rukun. Kalau saya sering sampaikan itu di teman-teman mahasiswa, kemudian kaum muslimin, ya orang mau belajar kok nggak ngapal itu kayaknya Iya, Ustadz. gagal belajar, bukan Iya, gagal Ustadz. paham ya, Iya, gagal gagal belajar. belajar. Ya jadi hafalan apapun materinya itu harus dilakukan. Harus dihafalkan Al-Quran terlebih dahulu Ustadz ya. Kemudian Ustadz, ketika belajar Ustadz kan ada menghafal, ada harus murojaah, harus memahami. Itu dulu Ustadz ketika masih belajar bagaimana bagi waktunya Ustadz? Iya, jadi dulu kita memang belum terlalu paham cara membagi waktu, bijak dalam belajar. Ini namanya anak kecil. Iya. Bahkan kalau dulu saya berbicara tentang hafalan waktu masih SMP, ya anak kecil itu alhamdulillah nikmat Allah ya. Guru saya kalau nginget-inget ngaji saya itu, kamu ini kelebihannya cuman bisa lanjut terus gitu. Padahal saya ingat saya nggak lanjut terus karena peraturan saja setiap hari harus setor gitu. Tapi saya masih ingat di beberapa kesempatan saya ini
agak capek, Iya. kemudian berat sampai nangis saya waktu belajar itu. Waktu ngaji itu, Iya. saya sampai nangis gitu, sampai saya pura-pura piket itu. Karena kalau piket kan boleh nggak setor. Iya. Nah, saya sampai pura-pura piket. Mm-mm. Beberapa waktu lepas lewat. Nah, Iya. beberapa waktu ketahuan. Jadi Iya. Ustadz ini bilang, mana ayat gitu. Piket, loh kok piket lagi? Datang dia, Ustadz Ana ini datang ke kamar gitu. Mana ayat ini? Harus setor. Masa piket terus gitu. Iya. Bahkan piket itu jatahnya cuma 2 orang, saya ditulis ketiga. Karena memang bukan jadwal saya, tapi saya minta ditulis piket. Wah, ketahuan gitu. Terus kadang-kadang saya pura-pura tidur. Jadi orang-orang pada setor, saya kan setornya di belakang gitu. Maksudnya nanti belakangan kalau semuanya udah selesai. Nah, saya ngelungker dulu ada kerdus gitu di masjid itu. Iya. Saya tidur di kerdus. Jadi semua selesai semua, Ustadz ini ingat. Nih ayat belum setor. Keliling di masjid itu, lihat saya tidur. Oh, malah tidur. Sudah lewat gitu. Jadi ada masa-masa itu, tapi alhamdulillah dengan peraturan itu kita terarah untuk mengatur waktu ya. Iya. Ya, kemudian setelah kita mulai masuk ke pesantren, tambahan beban belajar banyak kan. Iya. Ada latihan ceramahnya, ada latihan organisasinya, ada ngikuti pelajaran-pelajaran yang banyak. Kan SMA kan banyak sekali gitu. Nah, tapi dulu kita ya sebisanya untuk ngatur waktu, pagi untuk murojaah, kemudian malam untuk belajar. Kalau belajar kan biasa mahasiswa itu kan belajar waktu kepepet beda dengan kesadaran ya. Banyak nggak sadarnya. Jadi ya apa namanya, waktu untuk kosongnya banyak, kita kalau mau lagi semangat ngaji tambah, kalau enggak ya sudah gitu seadanya. Nah, baru waktu mulai di kampus, nah ini semua enggak mau sudah tambahan hafalan mulai banyak. Jadi ada hafalan hadis, kita satu semester itu bisa menghafal 180 hadis gitu. Jadi kita setiap subuh mau enggak mau enggak ada tawaran lagi, saya harus ngaji itu. Saya harus ngaji itu di Madinah seperti itu. Saya harus maksudnya murojaah hafalan hadis, nambah yang baru, murojaah tambahan baru kayak gitu. Nanti maghrib itu para senior kami asatidzah itu mereka menasihatkan jangan lewatkan majelisnya para ulama. Jadi kita dulu hadir di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad gitu. Kadang-kadang kita hadir di majelis syekh yang lain gitu. Tapi di Masjid Nabawi maghrib sampai isya itu memang sering kita gunakan untuk mengikuti halaqah ya. Nah, nanti antara asar sampai maghrib ini kita bisa manfaatkan untuk ya divariasi lah gitu. Malam kalau lagi semangat belajar. Gitu. Belajar yang semangat itu kan menjelang ujian kan gitu. Benar, Ustaz. Seperti itu mahasiswa. Iya. Nah, ini Ustaz, yang Anda baca Ustaz tentang biografi Ustaz, bahwasanya dari S1 sampai S3 itu Ustaz mengambil fokus di ilmu hadis. Iya. Itu apa motivasinya Ustaz memilih ilmu hadis? Iya, kita sebenarnya ya kayaknya kurang pantas untuk berbicara tentang sejarah pribadi ya. Tapi ada beberapa cerita yang memang berkesan. Jadi ketika saya sekolah di SMA, ada beberapa ceramah umum, tabligh akbar, atau sekolah di kelas. Kita punya senior-senior yang lulus dari waktu itu ya. Waktu itu fakultas yang dominan diambil oleh orang Indonesia itu kalau tidak syariah, hadis. Dan subhanallah ketika saya perhatikan memang lulusan-lulusan hadis ini lebih greget pengetahuannya, karena memang ternyata di kemudian hari kita lihat mereka terbiasa menghafal, pelajaran yang disiplin ilmunya itu membutuhkan keseriusan, akhirnya membentuk karakter mereka, akhirnya di ilmu yang disampaikan kelihatan sekali mutamakin atau menguasai. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya sempat berpikir saya pengen menguasai pembahasan ibadah di tengah masyarakat karena kebanyakan pertanyaan di sekitar itu. Iya, benar Ustaz. Nah, akhirnya saya sempat mau masuk jurusan lain lah. Saya tidak sebutkan jurusannya karena pikir nanti ada sempat ingin ada jurusan lain yang selain hadis. Subhanallah, saya ketemu dengan kenalan guru matematika. Dia bilang, Ustadz, sekarang ini masyarakat memang butuh fikih instan. Jadi pertanyaan mereka berkutat masalah hukumnya ini bagaimana, maksimal dalilnya apa. Bas, sudah itu saja. Gitu. Tapi satu saat Ustadz, setelah orang-orang ini mulai banyak belajar, mereka akan membutuhkan pertanyaan tentang hadis. Maka saya nasihatkan antum, kalau saya boleh kasih masukan, hadis aja.
Waktu itu saya tidak mau hadis karena ngapain kita capek-capek belajar mustalah, ngapalin sanad, ngapain gitu. Orang butuhnya langsung aja sholat itu bagaimana, yang benar apa, dalilnya apa, selesai. Tapi ternyata Ustadz itu bilang begitu dan benar juga. Akhirnya saya sempat istikharah begitu dan bismillah. Alhamdulillah. Allah kasih kemudahan dan itu yang membuat latar belakang saya milih hadis. S2 kita sempat mikir mau pindah jurusan. Ada kawan Saudi bilang, kamu mau pindah hadis dari hadis gitu. Ini sekarang hadis dibuka, fiqh sunnah ini jarang sekali dibuka. Waktu itu memang begitu. Jurusan ada dua, ada ulumul hadis, ada fiqh sunnah. Dua-duanya di hadis. Tapi fiqh sunnah ini lebih jarang dibukanya. Ini sekarang dibuka nih. Kamu mau pindah ke yang lain, rugi kamu. Gitu sampai akhirnya. Nah, ini termasuk yang betul-betul dorong saya itu. Itu teman saya namanya Syekh Abdul Majid Al-Amri, ini beliau teman kelas dan memang Masya Allah perhatian sekali. Dia bilang ente rugi pindah. Sudah masuk sama kita. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan dan termasuk dia juga bantu cara murajaahnya, persiapannya, termasuk ya kalau memang butuh untuk apa, kalau orang Arab kan lobby itu penting toh. Iya benar. Akhirnya ya beliau banyak bantu alhamdulillah. Di S2, S3 itu semua di fiqh sunnah Ustadz ya? Iya betul, karena kita kalau sudah masuk ke satu jurusan, biasanya ini orang-orang asing kayak kita ini udah susah untuk pindah. Jadi takhasus itu aja, tekun di satu bidang gitu Ustadz. Iya, kalau sudah mulai di S2, S3-nya rata-rata sudah di situ, nggak mungkin lagi, pindah. Ya. Iya. Kemudian kan kita telah mendengar banyak Ustadz tentang perjalanan Ustadz di Indonesia, di dalam negeri maupun di luar negeri Ustadz. Nah, pengalaman apa Ustadz yang paling berkesan yang sampai sekarang tuh Ustadz ingat banget ini, berkesan buat Ustadz sampai sekarang Ustadz, dari pengalaman di dalam negeri maupun di luar negeri Ustadz, dalam belajar Ustadz? Iya, ini saya betul-betul berkesan sekali ketika saya masih di SMP. Ustadz saya waktu itu bilang, anak kecil itu kalau sudah ngerasakan enaknya duit maka belajar akan susah. Saya Ayatullah SMP yang kecil, saya cuma dengar berita. Itu informasi seperti lewat. Tapi ternyata itu saya rasakan. Ketika mulai lulus SMA, kebetulan ada musabaqah hadis tuh. Dapat musabaqah Quran, dapat internasional, meskipun nggak dapat tapi kan fasilitasnya dapat. Iya, benar. Jadi orang itu seperti menyediakan karpet merah betul. Nah, waktu itu ada banyak hadiah, kemudian fasilitas kita dapat gitu. Saya betul-betul merasakan bahwa sekolah sudah nggak menarik. Sempat saya itu setelah kita melakukan ujian muqabalah itu di Mekah, itu waktu di Madinah. Nah, saya pulang, kemudian ngajar di Al Irsyad, sambil lalu begitu ada sebagian ikhwah bilang, ayo kita ngaji ke Ustadz Fulan kitab ini. Saya nggak tertarik sama sekali. Bahkan saya sempat mikir waktu itu, kalau saya tidak diterima di Madinah nggak apa-apa. Saya akan ikut kancah musabaqah ini biar saya bisa menang, dapat uang banyak dan jalan-jalan kemana-mana gitu. Saya nggak pengen belajar lagi. Sampai akhirnya Allah kasih kemudahan setelah diterima di Madinah, kemudian lihat bagaimana para tulabul ilm mereka rebutan di kursi para masyayikh, menghafal ini sambil diskusi, kemudian di kelas menguasai ini, baca kitab yang gede-gede gitu. Oh, kayak nikmat banget gitu. Ya akhirnya alhamdulillah itu betul-betul berkesan untuk saya, itu berkesan. Dan subhanallah, ya memang orang kadang-kadang perlu disadarkan dengan momen, tapi ada orang yang harus dijewer dulu gitu. Dan saya kebetulan waktu pertama datang itu saya nggak kerasan di Madinah, karena setelah kita merasakan fasilitas di umbul-umbulkan orang, istilahnya dihormati sekali, kita di sana jadi mahasiswa seperti yang lain. Ya, fasilitasnya memang tidak seperti yang disambut enggak. Dan kita merasa berat sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah akhirnya seiring waktu kita bisa adaptasi dan kita bisa menikmati itu. Masya Allah. Itu yang paling berkesan Ustadz ya, ketika dalam proses belajar Ustadz. Iya, saya bahkan bersyukur sekali. Seandainya Allah Azza wa Jalla tidak mudahkan untuk itu, barangkali kita enggak merasakan belajar. Karena itu sempat saya setelah pulang itu dari musabaqah itu, saya ikut musabaqah lagi. Alhamdulillah kalah itu. Alhamdulillah kalah, sehingga ya ini sudah jalannya gitu. Kalau seandainya menang lagi mungkin saya kepikiran dan nggak tertarik untuk belajar itu. Kemudian apa ada pengalaman yang lucu ketika belajar ketika di Indonesia maupun di Saudi di Madinah, yang lucu-lucu gitu Ustadz? Iya.
Dulu saya pernah itu tidak kerasan di pesantren. Iya. Tidak kerasan di pesantren karena saya pertama masuk. Kalau pertama masuk aman. Iya. Jadi ini saya kira banyak yang ngerasakan gitu. Kita masuk, wah dapat teman banyak, lingkungan baru, wah tertantang segala macam. Tapi setelah itu pulang ke rumah. Karena waktu itu ada wisuda SD segala macam. Saya pulang dijemput orang tua gitu. Pas balik ke pesantren lagi, la ilaha illallah, beratnya itu. Karena saya lagi tidak kerasan, sampai nangis tiap sore itu. Karena bapak saya waktu itu jemput sekitar jam 2 atau setengah 2. Kereta Jember Banyuwangi itu jam 2 dulu. Jam 2. Jadi sekitar zuhur itu bapak saya datang, jemput saya, ayo siap-siapin barangnya semua. Gitu. Setelah pulang jam segitu itu, saya mulai ngerasa, wah ini dulu bapak datang, dari sana muncul, kelihatan. Kemudian jam segini saya naik kereta, terngiang-ngiang banget sampai nangis karena berat sekali. Sampai ada beberapa teman bilang, sampean nggak kerasan ya? Oh saya kerasan kan, gengsi kan. Tapi saya betul-betul nggak kerasan. Nah saya ketemu sama teman yang sama-sama nggak kerasan. Nah, akhirnya kita masuk kamar, matikan lampu, ayo kita lomba nangis, ayo gitu. Sampai betul-betul itu kita masing-masing nangis, tapi karena barengan, ya nggak maksimal nangisnya. Tapi justru setelah itu kita terhibur gitu. Terhibur, alhamdulillah. Jadi lumayan lah, itu bisa jadi cerita anak cucu ya. Berarti pernah di fase nggak betah dan nangis itu Zat ya? Iya, saya pernah kayak begitu. Ya, dan itu berlanjut lagi ketika SMA di Al-Irsyad. Waktu itu mulai kebetulan saya sakit. Setelah saya sakit kemudian pelajarannya ada pelajaran yang susah menjadi momok, matematika dan bahasa Inggris tuh. Saya sampai sekarang gak ngerti itu. Alhamdulillah di Madinah gak ada itu. Nah, jadi waktu saya belajar itu kebetulan saya kena penyakit cacar sebadan gitu. Akhirnya saya 1 minggu di ruang kesehatan tuh. Saya nggak kerasan, saya pengen pulang gitu. Nah, tapi ya setelah itu alhamdulillah jalan gitu. Terjadi lagi di Madinah. Di Madinah sempat awal-awal saya ke sana, stres sekali, pelajaran banyak, masyayikh ngomong cepat sekali. Kalau di Indonesia, orang Indonesia berbahasa Arab itu kan masih pelan. Kalau nggak ngerti juga, Ustadz, kita nggak paham, diterjemahkan bahasa Indonesia. Di sana mana bisa orang Saudi ngomong bahasa Indonesia. Akhirnya kita sempat stres itu, stres sampai kurus. Saya dulu itu lulus pesantren, gemuk sekali, gemuk. Ketika masuk ke sana, saya mulai kurus karena menurut Ana itu belajar itu agak stres, terbebani gitu. Nah tapi alhamdulillah ya akhirnya lewat juga. Karena dari segi budaya bahasa yang membuat jadi lebih effort, lebih perlu perjuangan lagi. Tempat, kemudian tipe orang. Ya stres kita ngadepin orang yang agak galak-galak, padahal nggak galak ya, emang itu tipenya orang beda-beda gitu. Allah gitu Ustaz ya. Nah Ustaz, kami mohon Ustaz nasihat untuk para pendengar Sersan Hadis ini Ustaz, teman-teman pendengar, teman-teman di luar sana yang barangkali Ustaz sedang mengalami futur atau bahkan ketika dia ingin memulai belajar agama merasa minder Ustaz, wah aku sudah tua atau aku tuh orangnya banyak dosanya, apakah bisa belajar agama gitu. Mohon semangat untuk teman-teman, untuk kami juga Ustaz, seperti itu. Iya, ada. Sebenarnya saya juga nggak pantas barangkali ya untuk ngasih nasihat, tapi mudah-mudahan manfaat untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain ya. Jadi kita ini kalau pasang target kadang-kadang kelewatan ya. Kita belajar pengen jadi ulama gitu. Padahal subhanallah salah seorang ulama mengatakan yang penting antum belajar. Mau jadi atau tidak, belajar itu yang penting biar kita hilang kebodohan kita gitu. Ketika kita mati Allah cabut nyawa kita dalam keadaan belajar itu sudah kehormatan gitu. Sehingga target kita meskipun tidak bisa seperti para ulama, maka minimal kita bisa jadi mending dan ngerti agama gitu. Jadi belajar saja sesuai dengan pemahaman. Kemudian lingkungan ini penting. Ketika kita dapat lingkungan orang-orang yang sama belajar, jelas ini akan mendukung ibadah kita menjadi lebih baik. Karena lingkungan akan memberikan pengaruh. Maka sekarang belajar yang bisa dikerjakan. Dalam kaidah yang disebut para ulama, kita nggak usah ngukur dari orang lain. Tapi hitung diri kita sendiri. Itu ada orang belajar langsung pinter. Ada orang kok Masya Allah pengetahuannya banyak sekali dan dia jadi atau segala macam. Kita nggak usah ukur dengan orang lain. Kita ukur dengan diri kita sendiri. Kalau kita nggak belajar, kita jadi apa? Jadi
Kalau orang sekarang lagi viral dan gandrung dengan quote-quote tuh ya. Iya, Kita bilang quote-nya itu hadis sahih Muslim. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini prinsip orang mukmin ada 3 nih. Yang pertama, kita berusaha melakukan yang bermanfaat untuk diri kita. Kalau untuk orang lain bermanfaat alhamdulillah, tapi minimal untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita selalu minta pertolongan Allah. Yang ketiga, jangan gampang nyerah. Ya. Ada orang Arab mengatakan la astashilanna as-sa'ba aw udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Jadi orang Arab bilang, saya akan kalahkan semua rintangan sampai aku mati. Karena tidak bakal ada orang yang meraih cita-cita kecuali orang yang sabar gitu. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Kan Ustaz saat ini aktif di berbagai bidang Ustaz. Di kampus sendiri Ustaz sebagai kaprodi, sebagai dosen pengajar. Sedangkan di rumah sebagai kepala keluarga Ustaz. Dan di masyarakat Ustaz juga berdakwah. Dan juga seringkali kalau ada kedatangan syekh gitu Ustaz jadi penerjemah. Itu Ustaz bagaimana membagi waktu Ustaz saat ini Ustaz dengan kesibukan yang begitu banyak dan tanggung jawab yang begitu banyak Ustaz? Iya. Jadi dulu waktu saya masih di kampus, waktu masih belajar, saya sempat tanya juga. Dulu ada dosen yang sempat datang ke STDI, Profesor Dr. Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Falih itu. Nah itu dulu dosen pembimbing saya waktu disertasi S3. Saya bilang, Syekh antum ini sekarang jadi amit. Amit itu dekan. Antum gimana cara bagi waktu antum? Dia bilang, waktu kita habis memang. Mau tidak mau kita tersita untuk kerjaan. Maka kita rasakan sekarang seperti itu. Ya sudah, sekarang kita nusadid wa nuqarib. Istilahnya sebisanya sudah nutupi yang kurang-kurang. Ketika mau tidak mau kita ngisi pengajian, ya sudah itu kita manfaatkan untuk membaca. Jangan sampai waktu itu ya kita ngambil pelajaran dari beberapa masyayikh ya. Mereka mengatakan meskipun pengajiannya tidak sesulit ngajar di kampus karena di depan mahasiswa ini. Ya, jadi mahasiswa itu Masya Allah audien yang siap untuk berjuang daripada di pengajian kampung kan umum. Hatta tabligh akbar juga orang-orang kan nggak ada beban, mau hadir, mau tidur, ngobrol, ngantuk apa segala macam bebas. Kalau mahasiswa ini masih ada tanggung jawabnya, nanti ada ujiannya gitu. Benar. Yang kedua, memang materinya agak berat. Kalau di kampus. Sementara di luar lebih relatif mudah karena kita menyesuaikan para audien yang lebih variatif gitu. Tapi salah seorang masyayikh bilang, usahakan setiap kajian persiapan. Itu termasuk hak ilmu yang harus kita tunaikan. Sehingga ya kita usahakan akan ngajar baca, akan ngisi pengajian baca. Waktu senggang kalau seandainya bisa dipakai untuk murojaah Al-Quran sambil sholat. Nah ini yang kita usahakan untuk tidak ketinggalan. Termasuk kalau ada sholat sunnah kita manfaatkan untuk murojaah. Kemudian di rumah saya sering ya sebisanya kalau ada waktu untuk bahkan kadang-kadang main dengan anak-anak karena mereka sering kalau kita mau keluar, Abi mau safar lagi. Ini sekarang sudah mau Kamis, bahkan anak saya ada yang bilang ini sudah mau Jumat kita duduk lagi nih mau ditinggal sama Abi ini kayak gitu. Sampai kadang-kadang di tengah ngajar anak sempatkan berapa menit balik main bola sama mereka di dalam rumah gitu. Ya karena memang ternyata ini mungkin bakal menjadi momen yang nggak tergantikan setelah mereka besar kan nggak bisa lagi gitu. Tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya gitu. Nah, Ustaz, lanjut Ustaz. Kan mungkin teman-teman di luar sana tuh kepo Ustaz bahasanya, ingin tahu tentang prodi ilmu hadis di STDI itu bagaimana Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan sekali kan Ustaz tentang prodi ilmu hadis di kampus kita ceritanya Ustaz. Prodi kita memang dari sejak awal didirikan dan dirintis berusaha untuk menyuguhkan ke masyarakat Indonesia bagaimana kurikulum Madinah. Karena tidak semua bisa sampai sana. Sehingga kita berupaya untuk mengenalkan ini kepada masyarakat, anak-anak kaum muslimin. Sehingga kebanyakan mata kuliah dan kurikulum kita hampir sama dengan sana. Ya, kita mengenal buku-buku induk. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi. Kemudian kita mengenalkan juga buku-buku syarah seperti Fathul Bari, Syarhun Nawawi ala Muslim. Kemudian ada juga buku-buku takhrij dan seterusnya. Ini kita kenalkan mereka. Kemudian kita ingin mengenal mustalah ilmu hadis, alatnya bagaimana mengetahui hadis sahih dan tidak. Praktek untuk meneliti jalur sampai menggambar bagan
sanad dan rangkaian periwayatan hadis juga kita ajarkan ke mahasiswa. Termasuk kita tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu disiplin lain seperti fikih, tafsir, bahasa, tauhid dan seterusnya. Sehingga kita bisa memberikan setidaknya pelajaran yang lengkap. Ditambah kita juga ada kurikulum nasional seperti kewarganegaraan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia bahkan. Kemudian beberapa pelajaran yang mau tidak mau untuk standar mahasiswa di Indonesia ini mau tidak mau kita pelajari. Ada. Seminar, KKN, pengabdian masyarakat, semua ini kita juga racik sedemikian rupa menggabungkan materi nasional dan internasional. Masya Allah. Berarti memang SCDI ini terutama di Prodi Indonesia sudah benar-benar menyajikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kita harapkan seperti itu sehingga alumni-alumni kalaupun seandainya mereka akan terjun di kancah sekolah atau lembaga pendidikan maupun di masyarakat luas, mereka memiliki bekal yang mudah-mudahan cukup untuk menghadapi segala problematika masyarakat. Karena seperti masalah keluarga, masalah jual beli, ekonomi, kemudian masalah akidah yang mengalami kedangkalan dan semacamnya, termasuk orang tidak percaya kalau dia sudah dijamin rezekinya oleh Allah kayak gitu. Itu kan kalau seandainya tidak tercerahkan dengan muatan agama, orang kadang-kadang jadi gabut, orang bilang. Apa nggak tahu gabut atau apa. Gitu. Dan mungkin Ustaz, pertanyaan di luar sana Ustaz, apakah di kampus kita ini ada batasan usia Ustaz? Iya, kita tidak ada batasan usia. Ya, kalau ada orang yang sudah mau pensiun, mau bergabung belajar, silahkan. Masya Allah. Nah, cuman karena kita punya standar, jadi belajar pengantar harian berbahasa Arab, otomatis meskipun orang berusia, mau tidak mau dia perlu mempelajari bahasa Arab dulu sebagai dasar. Nanti setelah dia menguasai, silahkan untuk lanjut, nggak ada masalah. Ya, kita nggak batasi usia. Mudah-mudahan justru di usia ini lebih tinggi kesadarannya, sehingga tertarik untuk belajar. Bahkan kita punya mahasiswa yang ketika masuk pun sudah S2. Masya Allah, ketika masuk S2 bahkan sudah mendosen. Dia sudah berdosen, kemudian dia pengen pelajari ilmu syar'i, masuk I'dad Lughawi. Ada yang sampai dan itu bukan satu orang saja gitu. Kemudian kita juga menerima dari beberapa mahasiswa mancanegara Ya dulu ada dari Singapura atau Malaysia, yang sekarang masih ada yang dari Malaysia, dan mereka mau tidak mau belajar bahasa Arab. Gitu. Ustaz, salah satu hal yang paling diinginkan oleh mungkin teman-teman di pondok sana Ustaz, pondok pesantren itu ingin belajar dengan antum Ustaz, dengan dosen-dosen yang lain yang Masya Allah memang alhamdulillah kita ini diberikan kelebihan sama Allah berupa dosen-dosen yang berkualitas Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz, closing statement biar teman-teman baik yang dari pondok, yang umum bisa semangat Ustaz meraih impiannya, walaupun belum bisa ke Madinah tapi bisa kuliah di kampus ini Ustaz. Saya ralat dulu ini, kalau mau dosen yang kompeten ada Ustaz Arifin, ada Ustaz Muhammad Nur Ihsan, ada Ustaz Anas, dan ada Ustaz Syafiq ya. Kalau anak ya kita cuman bantu-bantu saja ya. Tapi kalau ada yang mau belajar ya kita nggak usir ya kita. Tapi kalau kita arahkan ke yang lebih ahli, ya itu mestinya seperti itu gitu. Dan kita katakan sebuah pernyataan dari sahabat Salman Al-Farisi. Beliau pernah mengatakan, Al-Madinatu la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisu al-mar'a amaluhu. Ya, Madinah tidak bisa mensucikan orang. Orang itu bisa baik dengan amalnya. Belajar tidak harus di kota suci. Kalau itu kesempatan terbuka, alhamdulillah, disyukuri. Tapi kalau tidak, maka pintu belajar ini di mana-mana. Maka saya dulu sering iri dengan beberapa mahasiswa di tanah air yang bahasa Arabnya lebih bagus, pengetahuan tentang ilmu syar'inya bagus, karena mereka bisa istifadah memanfaatkan waktu dan memanfaatkan ilmunya para asatidzah dan dosen. Nah, kita katakan kaum muslimin dimanapun mereka belajar, maka selama mereka bisa maksimal dalam menimba ilmu, menghafal mesti yang dihafal, dibagi waktunya dan istifadah dari para asatidzah dan dosen, insya Allah tidak akan kalah dengan mahasiswa yang di luar negeri sekalipun. Itu mudah-mudahan menjadi
motivasi kalau pantas jadi motivasi. Bismillah Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah Ustaz atas Jazakumullah waktu khairan. dan semua faedah yang berharga yang bisa kita dapatkan Barakallahu pada hari ini fiik. Ustaz. Baik teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung podcast Sersan Hadis pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupakan episode-episode selanjutnya di channel YouTube Fokus SCDI. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.